Halo semuanya, kembali lagi bersama gue di channel Mr. W. Di video kali ini gue akan menceritakan alur cerita dari salah satu film animasi Disney Pixar berjudul Toy Story yang dirilis pada tahun 1995. Ya, sebagian besar dari kalian pasti sudah tahu lah ya apa itu film Toy Story. Apalagi film ini sering sekali ditayangkan di televisi nasional. Namun di sini gue sengaja mengangkat film ini agar kita semua bisa kembali bernostalgia dengan salah satu film legend yang satu ini. So, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja menuju ke alur ceritanya. Film ini berlatar di sebuah dunia di mana mainan bisa hidup seperti manusia. Pada hari itu, seorang anak berusia 6 tahun bernama Andy sedang bermain dengan beberapa mainannya, di mana setiap mainannya itu sendiri memiliki namanya masing-masing. Di antaranya ada Mr. Potato Head, sebuah mainan berbentuk kentang, Rex, seorang mainan dinosaurus berwarna hijau, Ham, sebuah celengan berbentuk babi, lalu ada juga Woody, sebuah boneka koboi yang merupakan satu-satunya mainan yang bisa mengucapkan dialognya sendiri, karena dia mempunyai tali penarik yang bisa membuatnya bersuara. Serta si Woody ini juga merupakan mainan kesayangan Andy, sekaligus merupakan pemimpin dari para mainan milik Andy yang lainnya. Lalu ada juga Bo Peep, sebuah mainan berbentuk wanita yang merupakan love interest-nya Woody. Di hari itu juga Andy kemudian membawa Woody ke ruang tamu untuk memainkannya di sana. Namun ibunya tiba-tiba menyuruh Andy untuk segera bersiap-siap menyambut teman-temannya karena hari itu merupakan hari ulang tahunnya. Selain itu, ibu Andy juga menyuruhnya agar segera mengemas mainannya karena beberapa hari lagi mereka akan segera pindah rumah. Setelah itu, Andy pun menyimpan kembali Woody dan kemudian mengajak adik perempuannya yang masih bayi bernama Molly untuk bersiap menyambut teman-temannya. Ketika Andy pergi, semua mainan pun kemudian menjadi hidup. Woody yang mengetahui jika hari itu adalah hari ulang tahun Andy, kemudian mengadakan sebuah rapat mendadak bersama para mainan yang lainnya. Setelah para peserta rapat berkumpul, para mainan di sana pun merasa cemas karena ketika Andy ulang tahun, maka otomatis akan ada sebuah kado berupa mainan baru, dan mereka itu takut jikalau mainan baru tersebut akan menggantikan posisi para mainan yang sudah lama. Di sela kecemasan mereka, Ham tiba-tiba memberitahu Woody jika para tamu undangan yaitu teman-teman Andy telah datang. Melihat itu, Woody kemudian memerintahkan Sar dan timnya yang merupakan sebuah mainan tentara untuk menyelinap ke ruang tamu dan melaporkan kado apa saja yang diterima oleh Andy di hari ulang tahunnya. Singkat cerita, Sars akhirnya berhasil menemukan tempat untuk memantau situasi di ruang tamu. Dia pun kemudian melaporkan kepada Woody dan yang lainnya jika Andy tidak menerima kado berupa mainan baru. Semua mainan yang ada di kamar Andy pun kemudian merasa lega. Tapi setelah itu, ibu Andy tiba-tiba mengeluarkan sebuah kado untuk Andy. Namun sayangnya, Sars tidak bisa melihat isi kado dari ibu Andy tersebut dikarenakan pandangannya terhalang oleh salah satu anak yang ada di sana. Tak lama dari itu, Andy beserta teman-temannya masuk ke kamar lalu menyingkirkan Woody yang berada di atas kasur dan menggantikannya dengan sesuatu yang diberikan oleh ibunya tadi yang nampaknya itu adalah sebuah mainan baru. Setelah itu, Andy pun kembali meninggalkan kamarnya. Woody yang tadi telah dihempaskan oleh Andy kemudian memanjat kembali kasur untuk melihat sesuatu yang tadi telah Andy letakkan di atas kasurnya. Sesampainya di sana, Woody kemudian melihat sebuah mainan baru yaitu sebuah action figure bernama Buzz Lightyear. Woody pun kemudian memperkenalkan dirinya dan menjelaskan jika Buzz sedang berada di dalam kamar Andy. Para mainan lain pun lantas ikut berkenalan dengan Buzz Lightyear. Oh iya, jika Woody dan yang lainnya menganggap diri mereka cuma sebuah mainan, maka lain hal dengan Buzz. Buzz menganggap jika dirinya itu bukan mainan, melainkan memang seorang Space Ranger luar angkasa sungguhan yang dikirim oleh komandannya. Setelah itu, Buzz pun turut memperkenalkan dirinya sambil memamerkan fitur-fitur yang dimilikinya, di mana hal tersebut membuat semua teman Woody membanding-bandingkan Woody dengan Buzz dan menganggap jika Buzz adalah mainan yang lebih canggih daripada Woody. Woody yang mendengar itu pun lantas merasa dikucilkan. Dia pun lalu menghampiri Buzz dan mengatakan jika Buzz hanyalah sebuah mainan dan tak lebih dari itu. T-O-Y. With Andy's new toy. Setelah itu, Buzz pun kemudian menunjukkan salah satu kemampuannya yaitu terbang di udara.
Setelah Buzz berhasil terbang, ya meskipun itu terjadi hanya karena kebetulan saja, semua teman-teman Woody pun menjadi kagum terhadap Buzz dan membuat Woody menjadi semakin cemburu. Rasa cemburu Woody itu pun kemudian semakin diperparah setelah Andy menjadi lebih sering bermain dengan Buzz dibanding dengan Woody. Hingga kasur yang selalu dia tempati bersama Andy pun kini gambarnya telah berubah menjadi gambar Buzz Lightyear. Di malam hari, Andy yang biasanya memilih Woody untuk menemani tidurnya pun sekarang menjadi lebih memilih Buzz daripada Woody. Keesokan paginya, Woody melihat cap bertuliskan nama Andy di bawah kaki Buzz. Menyaksikan hal tersebut, Woody pun kini semakin merasa cemburu dan juga kesal terhadap Buzz, karena sebelumnya yang mempunyai cap bertuliskan nama Andy di bawah kaki hanyalah Woody seorang. Tak lama dari itu, dari jendela kamar, Woody dan yang lainnya kemudian melihat tetangga Andy bernama Sid yang nampaknya sedang berusaha meledakkan mainan tentara dengan sebuah kembang api. Di malam harinya, ibu Andy mengajaknya untuk makan malam di sebuah restoran. Andy pun kemudian meminta izin kepada ibunya untuk membawa serta mainannya menuju restoran. Namun ibunya Andy hanya mengizinkannya membawa satu mainan saja. Woody yang sempat mendengar ucapan ibu Andy tersebut kemudian berpikir jika Andy sudah pasti akan membawa Buzz ke restoran dibandingkan dengan dirinya. Woody yang memang sedang cemburu-cemburunya terhadap Buzz kemudian berencana menjebak Buzz dengan mendorongnya ke belakang meja agar Andy tidak bisa menemukan Buzz dan Woody akan terpilih sebagai mainan yang akan dibawa oleh Andy. Namun rencana Woody tersebut malah menjadi berantakan, di mana Woody malah secara tidak sengaja menjatuhkan Buzz keluar jendela. Setelah itu, seluruh mainan yang menyaksikan peristiwa tersebut pun kemudian marah dan menuduh jika Woody telah mencoba untuk membunuh Buzz karena rasa cemburunya. Tak lama dari itu, Andy yang tak bisa menemukan Buzz akhirnya memutuskan untuk membawa Woody ke restoran menggantikan Buzz. Di luar, Andy yang tengah membawa Woody menuju mobilnya terlihat oleh Buzz yang tiba-tiba muncul dari balik semak-semak setelah sebelumnya terjatuh dari jendela. Melihat itu, Buzz kemudian memutuskan untuk mengikuti Andy dengan cara menggelantungkan dirinya di belakang mobil. Ketika ibu Andy berhenti di sebuah pom bensin untuk mengisi bahan bakar mobilnya, Woody kemudian ditemui oleh Buzz. Woody pun nampak senang karena dengan begitu dia bisa kembali membawa Buzz ke rumah dan menjelaskan kepada teman-temannya bahwa ketika Buzz jatuh itu semua hanyalah sebuah kecelakaan. Dan dengan begitu Woody pun tidak akan dimusuhi oleh semua teman-temannya. Namun di sana Buzz justru malah menyerang Woody karena dia tahu jika Woody telah berniat untuk menyingkirkannya. Mereka berdua pun lalu jatuh keluar mobil dan kemudian terlibat ke dalam sebuah perkelahian. Ketika ibu Andy selesai mengisi bahan bakar mobilnya dan melanjutkan perjalanannya, Woody dan Buzz malah tertinggal di pom bensin tersebut. Tak lama dari itu kemudian muncul sebuah mobil Pizza Planet yang mana Pizza Planet itu sendiri adalah nama tempat yang akan dituju oleh Woody dan ibunya. Woody dan Buzz pun kemudian memutuskan untuk menaiki mobil Pizza Planet tersebut menuju ke tempat Andy dan keluarganya berada. Sesampainya di Pizza Planet, Buzz yang melihat berbagai macam wahana permainan luar angkasa kemudian merasa takjub dan mengira jika semua itu adalah sungguhan. Setelah itu Woody kemudian berhasil menemukan Andy, namun Buzz justru tidak memperdulikannya karena dia hanya ingin mencari pesawat luar angkasa. Sampai akhirnya Buzz pun menemukan sebuah mesin capit boneka yang menurutnya mesin itu adalah pesawat luar angkasa yang akan membawanya pulang. Dia pun lantas masuk ke dalam mesin tersebut dan Woody yang melihat itu pun segera menyusulnya untuk kembali membawa Buzz pulang bersamanya. Buzz yang kini telah masuk ke dalam mesin permainan kemudian bertemu dengan banyak boneka alien, disusul oleh Woody yang juga ikut masuk ke dalam mesin. Tak lama dari itu, Sid yang juga sedang berada di Pizza Planet kemudian datang menuju mesin capit boneka tersebut. Woody yang sempat melihat Sid pun segera menyembunyikan Buzz dan juga dirinya di bawah tumpukan boneka alien agar tidak terlihat oleh Sid. Namun sayangnya setelah Sid berhasil memenangkan satu boneka alien, Buzz pun kini terlihat oleh Sid dan pada akhirnya Sid berhasil mencapit dan memenangkan Buzz, disusul juga oleh Woody yang juga ikut terbawa karena sebelumnya telah berusaha menolong Buzz. Setelah itu Buzz dan Woody pun kemudian dibawa pulang oleh Sid menuju ke rumahnya.
Sesampainya di rumah Sid, boneka alien yang tadi berhasil Sid dapatkan kemudian dia berikan kepada anjing peliharaannya dan dimakan oleh anjing tersebut. Tak hanya itu saja, Sid juga merampas boneka milik adiknya yaitu Hannah untuk kemudian dia penggal kepalanya dan menggantinya dengan kepala hewan purba. Melihat hal tersebut, Woody pun merasa ketakutan dan pada akhirnya menyadari jika Sid merupakan anak yang suka menyiksa dan juga menghancurkan mainan hanya untuk bersenang-senang. Setelah itu, Woody yang mencoba kabur dari kamar Sid malah menemukan pintu kamarnya itu terkunci dan kemudian bertemu dengan para mainan-mainan lain yang telah dirusak oleh Sid sebelumnya. Woody dan Buzz pun menganggap jika mainan-mainan tersebut adalah mainan jahat. Namun ternyata anggapan mereka itu salah, di mana para mainan tersebut pada kenyataannya adalah mainan baik. Sementara itu, Andy kini telah kembali pulang ke rumahnya dan mencari Woody yang tadi telah hilang ketika berada di tempat pengisian bahan bakar. Dan kabar hilangnya Woody tersebut pun kemudian terdengar oleh teman-teman Woody yang lainnya. Keesokan paginya di sebuah ruangan, Buzz melihat sebuah tayangan televisi yang menampilkan iklan mainan Buzz Lightyear. Menyaksikan itu, Buzz pun kemudian ingin membuktikan jika dirinya bukanlah mainan seperti apa yang dikatakan oleh iklan di televisi dengan mencoba terbang menuju sebuah jendela yang terbuka. Namun naas, ketika Buzz terbang, dia malah terjatuh ke lantai dan membuat tangannya copot. Setelah mengalami hal tersebut, Buzz pun akhirnya sadar jika dirinya hanyalah sebuah mainan, sama seperti apa yang dikatakan oleh Woody selama ini. Buzz pun kini menjadi seseorang yang sangat frustasi karena kenyataan tersebut. Tak lama dari itu, kemudian muncul Woody. Woody yang melihat jendela di rumah Sid terbuka, kemudian mencoba kabur melalui jendela tersebut dengan melemparkan sebuah kabel menuju jendela di rumah sebelahnya, yang merupakan jendela kamar Andy, tempat di mana teman-temannya berada. Beberapa temannya pun kemudian merasa senang bisa kembali melihat Woody. Di sana, Woody mengatakan kepada semua teman-temannya jika Buzz selama ini baik-baik saja setelah sebelumnya terjatuh dari jendela. Woody pun mengajak Buzz naik ke jendela untuk membuktikan hal tersebut kepada teman-temannya. Namun Buzz yang pada saat itu sedang frustasi berat sama sekali tidak mendengarkannya. Dan karena Buzz tidak bisa menunjukkan dirinya, teman-teman Woody pun menyangka jika Woody sedang berbohong dan beranggapan bahwa Woody telah membunuh Buzz. Hingga pada akhirnya Mr. Potato Head pun menolak untuk menolong Woody dengan menjatuhkan kembali kabel yang tadi sudah Woody lempar kepada mereka. Setelah itu, para mainan milik Sid yang sebelumnya telah bertemu dengan Woody dan juga Buzz tiba-tiba datang mendekati Buzz dan kemudian membantu memperbaiki tangan Buzz yang tadi telah copot dan akhirnya membuat tubuh Buzz kini menjadi utuh kembali. Tak lama dari itu, Sid kemudian tiba-tiba datang hingga membuat semua mainan tadi bersembunyi. Woody pun segera bergegas pergi dengan membawa Buzz yang justru malah tidak bisa bergerak sama sekali karena dia sedang depresi. Woody pun kemudian memutuskan pergi meninggalkan Buzz menuju ke kamar dan bersembunyi di balik sebuah box minuman. Setelah itu, Sid pun tiba di kamarnya dengan membawa sebuah kotak berisi roket kembang api besar yang rencananya akan diledakkan bersama Woody. Namun sayangnya pada hari itu Sid tidak bisa menemukan Woody karena Woody sedang bersembunyi. Menyadari itu, Sid pun kemudian memutuskan untuk meluncurkan Buzz menggunakan roket kembang api miliknya. Tapi sayang, niatnya tersebut malah terhalang oleh cuaca yang pada hari itu tiba-tiba turun hujan. Sid pun memutuskan untuk meluncurkan Buzz keesokan paginya. Berpindah ke tempat Andy, dia merasa sedih dan khawatir karena telah kehilangan Buzz dan juga Woody. Apalagi keesokan paginya dia akan segera pindah rumah dan dia pun telah mengemas semua mainannya ke dalam kardus. Keesokan paginya di rumah Sid, Woody yang tengah bersusah payah keluar dari box karena box tersebut telah tertindih benda berat, kemudian meminta pertolongan kepada Buzz. Namun Buzz cuma bisa diam karena dia sedang depresi. Woody pun kemudian berusaha membuat Buzz untuk memulihkan kepercayaan dirinya kembali dan akhirnya mengungkapkan kejujurannya kepada Buzz bahwa sebenarnya Woody selama ini telah cemburu kepada Buzz karena Andy telah memilih Buzz sebagai mainan favoritnya dibandingkan dengan dirinya. Buzz pun akhirnya mendapatkan kepercayaan dirinya kembali dan kemudian menolong Woody. Setelah itu, Buzz lalu melihat jika hujan sudah reda dan mobil pengangkut barang pindahan sudah tiba di rumah Andy. Namun sialnya, bersamaan dengan itu Sid kemudian tiba-tiba terbangun dan segera membawa Buzz keluar untuk diledakkan menggunakan kembang apinya. Melihat Buzz sedang dalam bahaya, Woody lalu meminta bantuan kepada para mainan milik Sid untuk menyelamatkan Buzz.
Woody dan yang lainnya pun kemudian menyusun rencana untuk keluar dari rumah dan menyelamatkan Buzz. Hingga pada akhirnya mereka pun berhasil keluar melalui pintu anjing peliharaan Sid dan bersembunyi di dalam semak-semak di mana mereka bisa melihat Buzz Lightyear. Tak lama dari itu, semua mainan pun memutuskan untuk melanggar peraturan di mana mereka membuat Sid bisa melihat mereka hidup dan berbicara. Bahkan Woody pun mengatakan secara langsung kepada Sid jika mainannya sudah muak dengan penyiksaan yang dilakukan oleh Sid kepada mereka. Hal tersebut pun kemudian membuat Sid menjadi ketakutan setengah mati dan dia pun berlari ke rumahnya meninggalkan semua mainan. So play nice. Setelah itu, Buzz yang berhasil diselamatkan kemudian mengucapkan terima kasih kepada Woody. Tak lama dari itu, mereka kemudian tiba-tiba mendengar suara mobil Andy yang akan segera meninggalkan rumah untuk pindah ke rumah baru. Mendengar itu, Buzz dan Woody pun segera bergegas mengejar mobil Andy dan tak lupa mengucapkan terima kasih kepada para mainan milik Sid karena telah membantu mereka. Ketika Buzz dan Woody sedang berusaha naik ke mobil barang milik Andy, tiba-tiba datang anjing peliharaan Sid yang mengganggu mereka. Tak lama dari itu, Mr. Potato Head, Rex, dan juga yang lainnya yang sedang berada di mobil barang tiba-tiba melihat Woody. Namun, mereka yang masih mengira jika Woody telah membunuh Buzz kemudian menolak untuk menolong Woody. Sampai pada akhirnya mereka pun melihat Buzz yang sedang bersama Woody dan mereka pun akhirnya menyadari jika Woody selama ini benar dan mereka pun mengakui kesalahannya karena telah menuduh Woody. Sementara itu anjing peliharaan milik Sid malah terjebak di tengah-tengah mobil yang membuatnya berhenti mengejar Woody dan juga Buzz. Singkat cerita, dengan menggunakan roket milik Sid yang sebelumnya belum dinyalakan, Buzz dan Woody pun kemudian terbang dan berhasil kembali tepat di samping Andy. Beberapa bulan kemudian, ketika Natal tiba di rumah baru milik Andy, Sars dan pasukannya kembali melaporkan hadiah baru yang diterima oleh Andy kepada Woody dan yang lainnya. Dan Sars pun melaporkan jika hadiah baru tersebut adalah seekor anak anjing dan juga sebuah mainan bernama Mrs. Potato Head alias mainan berbentuk kentang versi wanita. Dan oke guys, itu dia tadi alur cerita film Toy Story. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk membantu channel ini berkembang dengan cara share, like, dan subscribe. So, sampai jumpa lagi di video-video kita berikutnya dan dadah.